Ya, disampaikan saat ini para narasumber tengah mempersiapkan menempati kursi yang telah disiapkan karena acara akan segera kita mulai. Dan kami mohon perhatian selama berlangsungnya acara demi tertib dan lancarnya kegiatan dialog kita. Mohon alat komunikasi handphone nada dering menyesuaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan berkah untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dr. HM Aziz Samsudin SESH, MAF, MH, dan beliau virtual bersama kita hadir di sini. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Haji Fadlizon SSMSC, Datuk Ijo Dirajo Komian. Beliau sesaat lagi akan bergabung bersama kita di sini. Para narasumber, moderator, hadirin undangan peserta dialog nasional keluarga besar Ikatan Mahasiswa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan ke-20 tahun 2020 pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan segala hormat perkenankan kami mengaturkan selamat pagi dan selamat datang di ruang Flores Hotel Borobudur, Jakarta Pusat edisi Rabu 26 Agustus 2020. Pada hari ini kita menyelenggarakan acara dialog nasional paradigma baru mengusung tema peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme ditinjau dari perspektif hukum, HAM, dan keamanan nasional serta internasional. Dan alhamdulillah juga kita menghadirkan para narasumber yang profesional dan kompeten di bidangnya. Selama 5 jam ke depan kita akan bersama-sama di sini untuk mengikuti dialog nasional tahun 2020. Sebagai bukti tingginya rasa cinta tanah air dan bela negara kita bersama, marilah di awal acara kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Persilakan para peserta dialog nasional yang baru saja tiba menempati kursi yang telah disiapkan. Hadirin yang kami hormati, melengkapi kebersamaan, mari kita ikuti dan simak bersama sambutan oleh Ketua Program Dr. Ilmu Hukum Fakultas Jayabaya kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, SHMA, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan apresiasi dari corong ini kepada Bapak Haji Samsudin yang terhubung melalui online, ya. Kemudian Bapak Patrizon, Bapak Patrizon, representasi DPR, kemudian seluruh pembicara yang hadir pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang mengambil kesempatan untuk bisa berdiskusi dalam kurun waktu 5 jam ke depan. Pertama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para alumni program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya. Untuk diketahui bahwa doktor yang sudah dilahirkan dari Universitas Jayabaya ini ada 240 doktor, cukup banyak, ya. Dan kemudian di dalam perhimpunan ini juga masuk para teman-teman yang masih menjadi mahasiswa di program dokter. Jadi kerja usaha ini disupport oleh rektorat tentunya, karena ini adalah bagian dari aset yang nanti akan dijadikan sebagai pengisian orang untuk akreditasi berikutnya. Ada sebuah kewajiban memang mereka ini di dalam rangka melaksanakan tugas-tugas akhirnya nanti akan harus bisa melakukan sebuah satu forum yang lain di dalam melakukan seminar secara mandiri maupun mengikuti seminar di tempat lain. Atas usaha dan kerja keras tanpa bantuan dari Jayabaya ini, saya aturkan banyak terima kasih khususnya kepada panitia. Bapak dan Ibu, kami tidak terlalu mau menyampaikan alasan-alasan apa hubungannya dengan apa yang harus kita bicarakan, tapi pada dasarnya topik pembicaraan ini adalah sebuah topik yang sangat sangat mengandung kontroversi gitu ya, di tengah-tengah masyarakat. Tentu arti kata yang positif menurut emak kami sangat positif, kontroversi yang positif di dalam alam demokrasi, ya. Sebagai sebuah penyerapan aspirasi tentu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Harapan saya forum ini akan bisa menselaraskan harmonisasi konsep berpikir yang setuju dan tidak setuju, ya, sehingga nanti dicari suatu kompromi keselarasan demi kepentingan nasional agar bisa ini dijadikan sebuah rekomendasi, kemungkinan nanti bisa dihasilkan sebuah rekomendasi untuk bisa dijadikan kontribusi kepada Presiden sebagai kepala eksekutif yang akan bisa mengeluarkan aturan-aturan terkait dengan regulasi berhubungan dengan terorisme. Bapak dan Ibu, kalau boleh dengan tidak mengurangi keahlian Bapak dan Ibu, sekedar saja karena ini memang di Universitas Jayabaya ada beberapa teman-teman juga yang mengambil topik khususnya konten berhubungan dengan terorisme. Ya, saya beri dugaan juga bahwa pelaksanaan ini mungkin dalam kasus di dalam tugas-tugas dia melaksanakan disertasi terkait dengan dengan terorisme, sehingga mungkin kontribusi pikiran ini bisa menjadi dasar bagi dia untuk diambil, diinput menjadi dasar bagi penulisan selanjutnya. Kalau dihubungkan secara
mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau kita hubungkan dengan tema yang disebut di depan, yaitu sebuah paradigma baru peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme ditinjau dari perspektif hukum, HAM, keamanan nasional dan internasional. Ya, menurut hemat saya ini pasti terkait dengan konstribusi kewenangan kekuasaan. Ya, ini memang sudah ada beberapa kali, khusus dulu seperti tindak pidana korupsi ya, yang kemudian diambil lagi kekuasaannya di berbagai macam dibagi-bagi. Tapi empiris menunjukkan bahwa kalaupun kekuasaan ini dibagi-bagi seperti tindak pidana korupsi ini, ya mungkin jauh lebih bagus juga sebetulnya ya. Kalau kita melihat contoh itu, saya tidak tahu ya ke depan bagaimana caranya. Kalau konteksnya memang paradigma baru, saya tetap ingin menghubungkan bahwa dunia ini memang sudah berubah, dan perubahan-perubahan ini memang harus diikuti dengan paradigma baru. Bukan hanya TNI, tapi masyarakat, dunia akademis, pemerintah, eksekutif, legislatif juga harus jika mengikuti perubahan yang begitu cepat dan melakukan sebuah aksi paradigma baru. Kalau paradigma baru hanya diselaraskan kepada peran TNI terkait dengan terorisme, persoalannya itu menurut saya sangat kecil sekali. Karena sebetulnya paradigma baru yang mau kita bentuk di dalam kawasan nasional ini bukan hanya itu saja. Gitu. Ada anggapan bahwa terorisme ini sebetulnya hanya karena tidak dibina selanjutnya. Ya kan? Tidak ada proses pembinaan, ditangkap, sudah selesai pembinaannya, tidak kontinuitas. Ya. Dulu saya ingat pemberontakan Masyumi begitu hebatnya, sekarang selesai. Mungkin setelah bersosialisasi dengan masyarakat ini selesai. Jadi kontinuitas pembinaan itu menurut saya non aksi berhubungan dengan tindakan-tindakan proses pemeriksaan, dan akhirnya bisa berbuah menjadi kembali kepada masyarakat biasa. Itu satu. Kemudian, yang jelas sebetulnya kalau memang menyangkut soal paradigma dihubungkan dengan peran TNI di dunia di tanah air kita yang didasarkan pada ketentuan undang-undang tentunya. Ya. Harapan saya paradigma ini kan terkait dengan keamanan negara, berhubungan dengan mungkin infiltrasi luar ke dalam. Sepengetahuan saya sih seperti itu. Itu yang sebetulnya dibebankan kepada TNI supaya bisa mawas diri. Menurut hemat saya, proses peperangan dalam dan luar negeri itu tidak lagi secara nyata kita lihat. Ada dugaan juga bahwa keadaan sekarang yang merambah berbagai macam musuh imajiner, yaitu virus COVID ini adalah sebuah rekayasa sebagai akibat dari perang biologis yang kita tidak tahu dia berada di sekitar kita gitu loh Pak. Tidak ada dunia ini yang siap untuk menghadapi peperangan virus COVID ini. Belum ada, secara empiris belum ada negara yang bisa menyelesaikan ini. Betapa canggihnya itu di Amerika itu. Ternyata orang Amerika yang paling banyak kena gitu. Betapa canggihnya Prancis, betapa canggihnya Spanyol, negara-negara Eropa Barat. Ternyata mereka yang paling banyak. Gitu ya. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan negara kita, menurut hemat saya, akal kita ini sebetulnya ya. Kalau terjadi suatu fluktuasi keamanan di daerah Eropa, pasti berakibat kepada negara kita. Kita yang nampung akibat saja sih sebetulnya. Oleh karena itu, paradigma baru ini, bagaimana proses percepatan kita bisa beradaptasi dengan dunia baru ini. Saya berharap TNI tidak hanya fokus kepada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan terorisme, karena terorisme ini adalah musuh rakyat. Bukan hanya musuh yang dihadapkan kepada tentara, TNI, kemudian BNPT, kemudian Densus 88. Tidak hanya itu, ini musuh masyarakat. Masyarakat tidak mau ada terorisme di sini. Persoalannya gimana caranya bisa membangkitkan semangat kepada masyarakat agar kita betul-betul bisa memerangi. Karena kalau satu institusi memerangi satu yang lain, mungkin nanti tidak terkendali lagi, sehingga kita ragu juga. Jangan sampai orang Indonesia membunuh orang Indonesia itu loh. Jadi pikirannya begini Pak ya. Amat sedih kita, saya masih teringat ada sebuah cerita yang lalu di zaman dulu waktu kucing belum tumbuh bulu ceritanya nih. Ya, ketika Pak Harto bertemu dengan Presiden Amerika yang
yang dari Demokrat sebelum itu Presiden Amerika yang Partai Demokrat yang istrinya kemudian mau jadi presiden kalah. Clinton, nah dia bertemu dengan Clinton, kalau saya tidak salah Clinton ya, bertemu dengan Pak Harto ditanya bagaimana keamanan, akhirnya ditanya dia ceritakan kami sudah bisa menumpas segala macam PKI dan sebagainya. Jawabannya itu adalah gimana ada bisa memahami bahwa orang Indonesia membunuh orang Indonesia. Ini jadi masalah gitu ya. Sebetulnya itu pertanyaan yang sangat memalukan bagi kita itu. Ini yang mungkin diharapkan tidak akan terjadi. Bagaimana caranya kita mengedukasi seluruh rakyat ini dengan berbagai elemen dan komponen bisa memerangi. Saudara-saudara, saya ingin juga menyampaikan karena ini menyangkut soal fenomena yang terjadi, mungkin nanti akan bisa diberikan pembahasan seperti di sini. Ada beberapa fenomena bahwa ketakutan orang kepada peristiwa Orde Baru yang sangat mengambil sebuah peranan kekuasaan yang lebih dari super body pada waktu itu TNI itu jadi sebuah ketakutan. Tapi sebetulnya saya nggak perlu takut. Karena pola berpikir seperti zaman dulu waktu kucing belum tumbuh bulu itu sebetulnya tidak perlu lagi ada di sini. Dan itu kalau memang dilakukan pun sudah terbias, tergilir dengan suatu keadaan yang dimungkinkan saat sekarang ini tidak perlu lagi. Jadi menurut saya itu tidak juga merupakan sebuah ketakutan. Kemudian penanggulangan yang akan dilimpahkan kewenangan kepada TNI ini diragukan ada tumpang tindih sebetulnya katanya ini ya. Sebetulnya tidak ragu, saya juga tidak ragu tumpang tindih itu terjadi kalau memang secara spesifik di dalam aturan-aturan atau di dalam regulasi bisa dibagi, harus dinyatakan secara definitif yang dimaksud dengan terorisme itu gerakannya seperti apa dan siapa yang bisa menangani. Sama halnya dengan kasus di tindak pidana korupsi. Ada bagian-bagian tertentu, ada jenjang jumlah uang tertentu yang bisa KPK, bisa kepolisian. Sebetulnya dalil-dalilnya aja orang memang menyelenggarakan negara kok masing-masing ya. Paling persentuhan-persentuan sentimental yang sebetulnya tidak perlu ada karena memang semuanya diabdikan demi kepentingan negara. Jadi menurut hemat saya sih kalau dilihat dari prospek bagaimana TNI melakukan sebuah peranan kepada terorisme ini, pikiran-pikiran yang sebetulnya diharapkan dikontribusi sebagai sebuah kritikan, saya tetap pada kerangka teoritisnya. Sebetulnya apapun yang akan dilakukan di dalam bentuk inflasi harus mengacu kepada sebuah aturan. Ada konsep inisiasi yang secara terbuka untuk menerima pikiran-pikiran masyarakat atau pikiran-pikiran lembaga yang bisa ditampung di dalam aturan-aturan regulasi. Memang secara kultur orang Indonesia ini harus bicara gitu loh. Kalau di kampung saya itu kalau ada markobar namanya perkawinan orang Batak. Kalau ada satu suku, ada suku lain yang rajanya tidak diambil kesempatan untuk bicara, itu habis-habisan marah betul dia di dalam ruang acara itu. Padahal kalau dia disuruh bicara, dia bilang aku sudah ikut pembicaraan pertama. Nggak ada, itu aja cuma senang hatinya gitu loh. Jadi orang Indonesia ini kalau istilahnya harus diajak bicara supaya dia merasa terlibat secara emosional dengan apa yang diputuskan itu. Ini kan susahnya kalau tidak dianggap raja jadi susah gitu. Nah ini mungkin ruang ini ditampung karena memang ideologi kita itu mengandung sebuah paham permusyawaratan, permufakatan. Saya kira ini memang prinsip asas. Di dalam pengalaman kita, ya banyak sekali peraturan undang-undang yang akhirnya di dalam proses legislasi menghabiskan uang begitu banyak, hanya sekejap undang-undang itu kemudian orang minta supaya diganti. Banyak sekali. Kenapa? Karena prinsip-prinsip pembentukan undang-undang itu tidak melakukan sebuah inisiasi, kemudian dilahirkan di dalam suatu konsep akademis yang betul matang, tapi pada giliran pada akhirnya keputusannya pada keputusan politik yang muatan kepentingan ini jadi masalah. Muatan kepentingan. Mesti ingat tuh, betapa hebatnya pun konsep akademis dari satu aturan-aturan yang akan diproses dalam proses legislasi, pasti akhirnya muatannya adalah muatan kepentingan politik dari bagian-bagian. Ini memang jadi masalah. Itu adalah sebuah sistem dan konsekuensitas yang bisa kita terima. Jadi saya ini mau masuk saudara-saudara tegasnya, sepanjang memang ini ya alat ini sih begini saya melihat bahwa setelah Orde Baru tidak ada lagi payung hukum bagi TNI
Ya, tidak ada lagi payung hukum untuk bisa masuk dalam menyelesaikan beberapa hal-hal berhubungan dengan soal terorisme dan sebagainya. Itu ya. Tapi pada faktualnya TNI ini selalu dimanfaatkan untuk bisa menumpas. Umpamanya persoalan kapal di sana di Somalia kalau saya tidak salah, berbagai macam persoalan. Dia gunakan tapi payung hukumnya tidak ada. Jadi kita manfaatkan, dia bekerja juga, kita menerima hasil kerjanya, tapi tidak, dia agak ragu-ragu untuk menyelesaikan persoalannya. Mungkin dalam forum ini ada satu pikiran-pikiran yang kontributif, bisa menspesifikasi apa kira-kira peran yang bisa diberikan payung kepada TNI untuk bisa melakukan sebuah aksi sehubungan dengan itu, selagi memang dia tidak mengambil over sebagai unsur penegak hukum. Itu aja persoalan yang menurut emak saya. Kontribusi lah bagaimana pikirannya. Ya, saya kira itu aja dari kami, Universitas Jayabaya, program doktor yang saya diberikan tugas oleh Pak Rektor untuk bisa menyampaikan beberapa pikiran-pikiran. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini tidak mempunyai penuh arti, karena saya percaya juga di sini ada tokoh-tokoh pakar-pakar yang bisa memberikan kontribusi. Salah atau benar ini dianggap sebagai satu pikiran. Kalau salah itu karena saya, Pak. Kalau benar, bagian daripada kebenaran yang bisa saya lakukan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar, lincir, luncur semuanya urusannya. Terima kasih. Boleh kita diaplaus. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Fauzi Sultan Sarana. Beliau selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya. Terima kasih. Indahnya kebersamaan membuka keberkahan kebajikan ibadah, senyum mengalirnya rezeki. Alhamdulillah, segera kita ikuti bersama keynote speaker secara virtual. Kita sudah terhubung langsung bersama Bapak Dr. HM Aziz Samsudin, SE, SHMAF, MH. Beliau selaku Wakil Ketua DPR. Dan yang saya hormati Bapak Imam dan Pak Imam Iqbal sebagai Ketua dan Sekretaris, dan seluruh daripada Ikatan Mahasiswa dan Alumni Program Doktor Angkatan 20 Universitas Jayabaya, serta sahabat saya Pak Fadlizon yang mengikuti juga acara webinar dalam kerangka paradigma baru peran TNI di dalam mengatasi aksi terorisme ditinjau dari Undang-Undang 5 tahun 2018. Dalam kesempatan ini, tema yang diangkat pada sesi webinar kali ini adalah paradigma baru peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme ditinjau dari perspektif hukum, HAM, keamanan dan nasional maupun internasional, dan juga ditinjau daripada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang peran aktif daripada TNI. Sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang mengatur tentang kewenangan dan ruang lingkup TNI baik secara operasi militer dalam perang maupun operasi selain perang, yang mana ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi menarik untuk kita diskusikan. Tinggal bagaimana peranan TNI sesuai Undang-Undang 5 tahun 2018 ini untuk perpresnya untuk bisa diselaraskan antara pihak-pihak yang berkecimpung atau mempunyai kewenangan di dalam daerah, baik institusi Polri, institusi TNI, kemudian BNPT, yang untuk diselaraskan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan ada keharmonisan. Dan di samping itu juga perlu kita garis bawahi bahwa yang namanya pencegahan terorisme harus menjadi prioritas dengan skop yaitu 95% berupa preventif, yaitu pencegahan, yang mana pencegahan ini harus menjadikan skala prioritas bagi TNI, Polri, dan seluruh aparatur penegak hukum, serta juga pemerintah daerah dalam rangka untuk bagaimana yang dilakukan preventif pencegahan TNI. Tentu TNI dengan struktur yang ada dalam hal ini adalah institusi BAIS, kemudian institusi Kodam dan institusi Kodim, yang merupakan bagian secara struktur dan berkesinambungan untuk menjadi bahan
dan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait. Dan di dalam kesempatan ini juga tentu kami mengajak kepada seluruh forum diskusi baik yang hadir secara fisik maupun kepada webinar untuk tetap teguh berpegang kepada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 serta peraturan undang-undangan yang berlaku. Dan terakhir, di dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada Bapak Rektor, kemudian Bapak Sivitas Akademis daripada Universitas Jayabaya, secara khusus kepada para ikatan alumni, mahasiswa dan alumni dari program Doktor ke-20 dari Universitas Jayabaya, serta para hadirin hadirat yang diajarkan ini baik secara fisik maupun secara virtual. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan diskusi ini akan memberikan wawasan tambahan dari perspektif yang berbeda, sehingga apa yang disampaikan oleh panitia di dalam tema peran TNI dengan dikaitkan dengan Undang-Undang 34 dan Undang-Undang 5 tahun 2018 menjadi bagian pengayaan wacana di antara kita, dan pengayaan wacana kami memang bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mencari yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.